Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliawati. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Toli-Toli. Kali ini saya akan membahas mengenai eksplorasi konsep refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dan pendidikan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya, di mana pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Adapun tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru harus mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Hal ini bermakna bahwa perkembangan zaman menuntut kita untuk tetap terbuka dengan kebudayaan asing atau global, dengan tetap memfilter atau tanpa meninggalkan adab kebudayaan timur kita. Sebagai contoh, kebudayaan global memberi siswa kesempatan untuk berbicara dan bersikap bebas, sehingga siswa dan guru seperti tidak ada sekat pembatas. Kita dapat mengadopsi hal tersebut dari segi memberikan kebebasan bagi siswa untuk menjadi mandiri dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan tetap memperhatikan adab dan sopan santun, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Adapun prinsip-prinsip utama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pertama, pendidik sebagai pamong dan among bagi anak memberi kebebasan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kedua, fleksibilitas dan relevansi kurikulum pendidikan di mana pengajaran dan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Ketiga, kemerdekaan belajar dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Dan terakhir, fokus pada pengembangan karakter mulia atau pembentukan budi pekerti anak. Berdasarkan prinsip-prinsip utama KHD tersebut, guru dapat melakukan penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, diantaranya pertama,
menjadi teladan bagi siswa dengan melakukan pembiasaan budaya positif. Kedua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran melalui platform menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi efektif dengan orang tua siswa terkait pembentukan karakter anak. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif, menarik, dan menyenangkan. Diharapkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah dapat memberi kebebasan dan kemerdekaan bagi anak untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka dan bersandar pada kekuatan sendiri. Demikian penyampaian refleksi kritis dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berharap kedepannya kita mampu menjadi agen perubahan sebagai tenaga pendidik yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.